Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-177. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-177 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 14 saham dan akan kita update juga foreign flow untuk BBRI, PTBA, dan Antam. Namun sebelum kita memulai review saham-sahamnya, maka terlebih dahulu kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana di perdagangan hari ini indeks kita ditutup minus 0,35%, ditutup di 6251.05, di mana kalau teman-teman perhatikan seperti video yang sudah kita informasikan kemarin, bahwa lebih bagus adalah ketika dia turun dulu sampai ke 6231, dia menyelesaikan utangnya, ada utang gap di sana, dan setelah itu dia bisa untuk terus melanjutkan kenaikan. Dan di perdagangan hari ini dia sempat low sampai di 6223, artinya itu sudah tertutup. Dan sekarang semoga indeks ini bisa terus melanjutkan kenaikan sampai ke 6442. Semoga masih ada sentimen positif yang mungkin akan terjadi di perdagangan sisa kurang lebih 2 hari terakhir ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan hari ini memang volumenya cukup besar, lebih besar dari rata-rata biasanya, dan kita berharap semoga dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan kalau memang misalkan dia mau koreksi sekalipun, silakan saja selama dia masih berada di atas level berwarna biru ini 6158 sampai dengan 6191, maka indeks kita masih super sangat aman. Jadi kalau misalkan gap sudah ditutupi, oke, ada chance dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau misalkan terlalu banyak tekanan taking profit, maka bisa saja indeks kita harus turun dulu dan setelah itu bisa naik kembali. Kalau teman-teman perhatikan dengan volume yang sebesar hari ini, itu sama dengan 2 volume yang berada di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ketika 2 volumenya terjadi, dia sempat bergerak sideways ya, kemudian turun dulu sedikit, dia naik lagi dan dalam. Jangan sampai dia terulang seperti itu, sehingga teman-teman harus benar-benar disiplin ya, harus benar-benar tahu di mana support dan resisten dari indeks kita, sehingga itu bisa jadi benchmark untuk portofolio yang kita miliki saat ini. Jadi kalau sekali lagi, kalau teman-teman bertanya indeks kita punya support dan resisten di berapa, untuk saat ini support terdekat itu di 6231 dan support terkuatnya itu berada di 6158 sampai dengan 6191. Untuk resisten terdekat itu resisten psikologis di 6300 dan resisten jauhnya berada di 6442. Kemudian setelah kita melihat pergerakan dari indeks, maka kita akan melihat pergerakan dari foreign flow update untuk saham BBRI, di mana di perdagangan hari ini saham BBRI kembali net buy, tapi tidak banyak ya, semakin turun. Kemarin 41 miliar, hari ini 36 miliar. Net buy-nya tidak terlalu besar, sehingga memang masih sangat tidak punya daya dorong ya yang kuat di emiten BBRI. Tetapi karena reason to buy kita foreign flow masih net buy, maka kita masih aman-aman saja, masih santai ya. Justru kita lihat momentum koreksi sebagai sebuah peluang untuk kita terus mendapatkan lot yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih hold BBRI, silakan hold terus karena reason to buy kita masih belum gugur. Itu yang membuat kita bisa tenang menghadapi gejolak market yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian berikutnya adalah PTBA, di mana PTBA secara net foreign itu hari ini sell lagi 5,1 miliar, dan memang perdagangan hari ini dia ditutup turun ya, cukup dalam. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah dibilang bahwa silakan taking profit setengah, ya mungkin sudah taking profit, sudah mulai bisa cicil kembali, karena memang kita reason to buy sekali lagi bukan foreign flow, tetapi kita menunggu rilis laporan keuangan dan pengumuman untuk pembagian dividen. Jadi kita tidak pernah masalah untuk melihat update foreign flow ini. Ini hanya membantu kita, meyakinkan kita bahwa oke, ketika laporan keuangan itu akan mungkin bagus, biasanya foreign itu akan masuk. Dan biasanya mereka punya informasi yang lebih cepat ketimbang kita yang sebagai investor retail.
Kemudian update foreign flow terakhir adalah saham Antam, di mana luar biasa hari ini net buy asing kembali 272 miliar. Ini rekor besar juga, di mana tadi Antam itu sempat turun sampai ke 2820, namun ada dorongan buy yang sangat kencang sehingga dia bisa naik kembali di atas 2900. Itu luar biasa. Dia sempat jebol support sangat dalam, kemudian dia bisa rebound kembali naik di atas resisten yang sekarang akhirnya 2900 itu sudah menjadi super kuatnya kembali. Dan entah kenapa, sepertinya ya, ini mungkin cuman feeling saya, cuman dugaan saya, sepertinya memang foreign ini mendapatkan satu informasi yang lebih cepat terlebih dahulu. Mungkin sudah mengetahui apakah laporan keuangannya akan bagus, sehingga mereka sangat agresif sekali ya. Ini dalam waktu kurang lebih semingguan, ini mungkin sudah hampir 700-800 miliar untuk net buy. Itu nilai yang sangat-sangat besar, sehingga ada dugaan saya bahwa memang emiten ini sudah diketahui oleh pihak luar terlebih dahulu, atau investor asing, investor institusi asing, sehingga mereka mungkin nyaman bahwa oke, nanti laporan keuangannya pasti bagus dan harga sahamnya pasti akan terbang. Di situ mereka mulai distribusi. Tetapi sekali lagi, ini hanya dugaan, hanya feeling saya. Dan sekali lagi, reason to buy kita bukan karena foreign flow. Reason to buy kita adalah karena menunggu hasil dari rilis laporan keuangan. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung mulai review saham pertama, yaitu saham GGRM, di mana saham ini ditutup di harga 36.700. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, dia memiliki resisten kuat berada di 38.100, dan memang ini adalah PBL sebenarnya, dan dia sudah ditutup di bawah PBL, sehingga memang ini sudah sangat-sangat rawan ya. Dia sudah benar-benar super downtrend ini, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau trading, di sini ada low 40 hari harga terendah ya, itu di 36.500. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka ketika dia turun di bawah 36.500, maka teman-teman bisa langsung cut loss ya. Kalau misalkan teman-teman yang mau tunggu biar dia breakout dulu, maka pastikan dia naik di atas 38.100. Itu mungkin bisa kelihatan bahwa oke, emiten ini sudah mulai uptrend. Tetapi selama dia masih belum naik di atas PBL, maka memang ini masih sangat-sangat rawan ya, apalagi kalau dia jebol di bawah 36.500. Jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman yang mau fast trade, silakan beli di 36.500 sampai dengan 36.700, dan target kenaikannya ke 38.100. Cut loss jika dia turun di bawah 36.500. Emiten berikutnya akan kita review hari ini adalah Astra International, di mana saham Astra ditutup di harga 5625, dan tadi pagi dia sempat naik sampai di 5850 kalau tidak salah, dan dia telah berhasil naik di atas PBL di opening pagi hari. Namun waktu closing dia gagal bertahan dan akhirnya ditutup di 5625, dan ini sudah ditutup turun di bawah 40 hari harga terendah dari saham Astra, sehingga ini sangat rawan. Kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini, mending tunggu syarat pertama dia naik di atas 5.700, baru teman-teman boleh masuk, langsung cut loss di 5.565, itu opsi pertama, atau tunggu lagi dia naik sampai di 5.825. Jadi ada dua opsi, silakan teman-teman pakai dengan target semuanya menuju ke 6275, yang mana itu adalah PBH dari saham Astra. Kemudian berikutnya kita punya saham BNLI, di mana saham ini ditutup di harga 2.400. Pergerakan sahamnya ini sepertinya sideways, dan kalau misalkan teman-teman yang mau ambil emiten ini, silakan dengan catatan bahwa ini resikonya medium. PBL berada di 2150, PBH di 2650. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau trading tetapi karena lihat resikonya masih tinggi, maka teman-teman bisa pakai support terdekat. Di sini BNLI punya support terdekat di 2376, di 2270. Ini dia punya support terdekat. Dan kalau misalkan dua support ini jebol, maka ada peluang besar BNLI akan menuju ke 2150. Untuk resisten dari BNLI terdekat itu berada di 2450,
2478 dan resisten terakhir atau target jauhnya adalah menuju ke 2650. Kemudian berikutnya kita punya saham APLN, di mana saham ini ditutup di harga 178 dan secara risk reward dia masuk ke kategori high karena dia memang berada lebih dekat dengan PBH di 188. Dan kalau teman-teman yang mau trading emiten ini, maka silakan saja, itu hak teman-teman, tetapi saya akan informasikan support terdekatnya yaitu berada di 177, 173 dan support terakhir berada di 162. Dan untuk resisten itu terdekat berada di 181, 184 dan resisten terjauh berada di 188 yang menjadi PBH atau resisten paling kuat dari saham APLN. Kemudian berikutnya kita punya saham ASRI, di mana saham ini juga sama memiliki resiko yang sangat tinggi, di mana kalau teman-teman perhatikan dia tadi ditutup stagnan di 240 dan kalau teman-teman perhatikan juga di sini dia punya PBL itu di 204, itu jauh sekali, supportnya sangat-sangat jauh sehingga kalau dia tidak mampu menembus PBH di 256 maka ada peluang besar dia akan turun kembali bahkan bisa sampai ke 204. Itu yang harus teman-teman waspadai. Dan kalau misalkan yang mau trading, maka di sini saya informasikan ada support terdekat di 235, 232 dan terakhir support kuat berada di 204. Teman-teman bisa atur sendiri risk rewardnya, apakah saham ASRI ini sudah masuk ke level yang aman atau tidak. Saham berikutnya akan kita review adalah saham Bird, di mana saham ini ditutup di harga 1315. Secara risk reward dia masuk kategori high risk. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau trading, ada support terdekat di 1263, 1295 dan 1303. Ini 3 support teman-teman bisa pakai. Misalkan kalau teman-teman buy di 1315, ketika dia jebol di bawah 1303, teman-teman langsung cut loss. Atau bisa saja teman-teman pakai, oke, daripada cut loss di 1303, kita bisa pakai di 1295 untuk cut loss. Itu teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi atau profil risiko dari teman-teman. Misalkan ada yang suka mungkin ya 1% sajalah saya bisa nerima ruginya. Dari 100 juta 1% itu lumayan ya, kerasa itu. Tetapi kalau misalkan ada yang bilang, oh sudah saya bisa 5%, hilang 5 juta tidak masalah. Misalnya modal 100 juta, sekali trading hilang 5 juta tidak masalah. Itu setiap orang punya preferensi berbeda-beda. Jadi jangan pernah samakan ya. Jadi jangan sampai teman-teman generalisasi semua. Oh karena saya bilang bisa di 1295, saya pasang 1295. Nanti kalau minusnya sampai 10%, hancur juga teman-teman ya. Intinya tuh kita pasang stop loss itu untuk menjaga capital kita, modal kita tuh agar tidak tergerus lebih dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau merasa tidak masalah dengan uangnya, ya uangnya tidak berseri, ya sudah silakan, tidak usah pasang SL. Biarkan saja dia seperti itu sampai nanti akhirnya pada suatu saat dia akan naik sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau bertanya, inilah supportnya dan resisten dari Bird ini ada di 1345 dan terakhir berada di 1425 yang menjadi PBH atau resisten paling kuat dari saham Bird. Kemudian berikutnya kita punya saham INDF, di mana saham ini ditutup di harga 6.100 dan yang menarik adalah emiten ini masih berada di atas PBL ya, berada di atas support terkuatnya dan juga sekaligus menjadi harga terendah selama 40 hari belakangan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli ini super aman ya, risikonya super low. Ini kurang lebih ada 4 tick kalau tidak salah, kalau dia kelipatan 25. Dan ini kalau misalkan teman-teman buy semakin dekat dengan 6.000 itu justru memang semakin aman. Dan ingat, cut loss itu adalah di bawah 6.000. Teman-teman bisa pasang 2-3 tick atau sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas 6.000, ada chance, ada peluang dia bisa naik sampai ke 6.200. Dan kalau 6.200 berhasil ditembus, maka dia punya peluang besar untuk ke PBH di 6475. Kemudian berikutnya setelah kita bahas INDF, kita punya HMSP, di mana HMSP ditutup di harga 1.350 dan sayang sekali HMSP ini telah ditutup 1 tick kalau tidak salah di bawah PBL.
dan dia sudah jebol PBL, jebol support terkuatnya, sehingga PBL yang tadi kita kenal sebagai support terkuat sekarang sudah menjadi resisten paling kuat dari saham HMSP. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini ada dua opsi. Yang pertama, kalau misalkan dia tidak berhasil naik di atas 13.55, maka mending teman-teman tunggu di sekitaran area 12.70 sampai dengan 12.88. Itu range buy yang bisa teman-teman pakai untuk membeli HMSP. Jadi menunggu. Tetapi kalau misalkan ini opsi yang kedua, besoknya dia open di atas 13.50 dan break di atas 13.55, langsung buy. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 13.47 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 14.55, yang mana itu adalah menjadi PBH dari saham HMSP. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BCAP, di mana saham ini setelah dia sempat naik tinggi, kemudian akhirnya dia turun, dan hari ini dia naik 1,57% dan dia punya PBL itu di 131. Sekarang di 129, artinya kurang lebih hanya 2 tick lagi. Sehingga kalau misalkan besok dia break di atas 131, silakan buy. Buy on breakout di 131, cut loss di 127. Target kenaikan terdekat itu berada di 154 dan target jauh berada di 210. Tetapi ingat, ini adalah target berdasarkan teknikal atau berdasarkan chart yang ditampilkan oleh the Golden Cross System. Kalau teman-teman merasa bahwa oke, profitnya ini sudah cukup ya, sudah merasa bahwa oke, ini sudah banyak, sudah ikhlas, kalau misalkan saya jual sahamnya walaupun naik lagi tidak masalah, bisa bersyukur ya, silakan, tidak perlu tunggu sampai di 154, dan itu hanya targetnya saja, target jauh. Tapi teman-teman bisa jual di 133, 135, 140, itu hak teman-teman ya. Sepenuhnya menjadi hak teman-teman. Jangan sampai dia belum sampai 154 dia ARB lagi, yang tadinya sudah profit akhirnya jadi minus kembali. Itu teman-teman harus pintar-pintar untuk mengatur sendiri strateginya. Tapi kalau misalkan dia belum break di atas 131, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian setelah kita bahas BCAP, kita punya saham Arto atau yang biasa dikenal dengan Bank Jago. Saham ini ditutup di harga 10.525 atau naik 3,69%, dan memang sekali lagi emiten ini sudah naik dari harga 300-an sampai dengan 10 ribuan. Ya, bahkan sempat di 40 hari harga tertinggi di 11.225. Dan itu sudah naiknya sangat gila-gilaan, dan memang secara prospek bagus ya. Kalau memang Bank Jago, bank digitalnya Gojek, itu pasti memang sangat punya prospek yang cerah sekali. Tetapi kita tidak bermain dalam frame waktu yang panjang. Kalau trading kita berbicara mulai dari scalping, mulai dari one day trade, kita berbicara mulai dari swing, kita berbicara tentang pakai position trading. Jadi ada trading style yang berbeda-beda. Jangan sampai teman-teman hanya melihat bank digital, padahal sudah overbought. Waktunya dia koreksi dan nyangkut cuma di pucuk. Akhirnya mulailah banyak sekali pasti jasa-jasa konsultasi ya, seperti saya akan laris manis ya kalau misalkan saya open lagi untuk mengamankan yang seperti ini. Jadi jangan sampailah itu jadi peluang buat orang lain nanti. Ini bisa lihat jadi sebuah peluang nih. Kalau misalkan nyangkut cuma silakan sini konsultasi, lumayan kan dapat uang juga. Tapi kan tidak seperti itu. Kalau bagi saya itu teman-teman harus benar-benar bisa mengendalikan emosi. Jangan fear of missing out ya, jangan takut ketinggalan ya. Jangan sampai itu masih ada di dalam diri teman-teman sehingga ada yang sudah dekat support tidak mau diambil. Yang diambil adalah yang sudah terbang kayak roket seperti ini. Dia masih bisa naik, masih bisa, tapi kapan kita tidak tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya apakah Bang Arto masih bisa dibeli, silakan buy, itu hak teman-teman. Tetapi ingat, saya informasikan di sini ada support terdekat, supportnya di 10.150. Jebol di bawah ini cut loss, resisten berada di 11.225, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham
Arto. Kemudian emiten berikutnya adalah Harum, di mana emiten ini ditutup di harga 6.450 minus 6,53% setelah dia rally dari 2.830 sampai ke 7.675. Itu dalam waktu 40 hari dia bisa naik lebih dari 3 kali lipat, atau sudah gain 300%. Modal 100 juta bisa jadi 400 juta ya profit dan modal. Nah, ini yang kalau teman-teman perhatikan, ini wajar dia melakukan koreksi sehat. Terdekat dia punya support middle trend line itu berada di 6320. Ini kalau jebol maka ada peluang besar dia menuju ke 5850. Dengan resisten itu berada di 7675. Itu adalah PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham Harum. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini, selama dia masih berada di atas 6.320, maka saham Harum masih aman. Tetapi kalau dia jebol di bawah 6.320, maka mending tunggu saja di area 5.850, yang mana itu adalah PBL dari saham Harum. Kemudian emiten berikutnya adalah Mari, di mana emiten ini ditutup di harga 194, dan kalau teman-teman perhatikan, emiten ini dalam 40 hari terakhir itu berada di 50. Dia naik sampai ke 40 hari harga tertinggi itu di 218. Artinya ada kenaikan lebih dari 4 kali lipat ya. Dimana kalau misalkan teman-teman yang mau ambil sekarang ya, pastikan teman-teman punya reason to buy yang jelas. Kenapa saya beli Mari? Itu dulu. Kalau teman-teman tidak punya alasan yang jelas selain teknikal, maka teman-teman mending hindari emiten ini. Tetapi kalau teman-teman punya reason to buy yang jelas karena tahu sesuatu yang jelas dari emiten Mari, ya silakan buy. Tetapi kalau secara teknikal, maka di sini dia punya support terdekat berada di 186 dan resisten berada di 218. Jadi ketika dia jebol di bawah 186, ada peluang besar dia akan masuk ke area 145 sampai dengan 131. Itu adalah PBH atau support paling kuat dari saham Mari saat ini. Jadi kalau teman-teman yang masuk, silakan atur sendiri preferensi money management, trading plan, semuanya diatur sendiri karena resiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Ketika ditanya saya, apakah saya mau beli emiten ini? Jawabannya adalah tidak. Emiten berikutnya adalah saham DAX ya, dengan kode emiten DUCK, di mana emiten ini ditutup stagnan di harga 260. Dan kalau teman-teman perhatikan, hampir selama 40 hari terakhir ya, ini dia cuma turun sedikit dan dia mulai sideways. Dan sepertinya emiten ini juga sedang di repo ya. Ada gade saham dari perusahaan dengan sekuritas karena terdeteksi ini adalah Mirai Sekuritas ya. Jadi Mirai Sekuritas beberapa hari belakangan ini memang telah melakukan distribusi. Entah distribusi ini adalah telah berakhirnya masa repo sehingga mereka menjual kembali melalui market ya, dan diserap oleh pengendali, atau seperti apa mekanismenya kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas ada indikasi di sana. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal, memang ini sangat menarik karena pertama dia ditutup di bawah PBL 260, tetapi karena dia ditutup di bawah PBL, artinya ketika dia breakout di atas 262, kita bisa beli dengan target kenaikan ke 270. Ini target dekat, target jauh ke 306. Jadi selama dia belum naik di atas 262, mending teman-teman jangan masuk emiten ini, tunggu saja di 232. Tetapi kalau dia bisa break di atas 262, maka silakan buy. Cut loss teman-teman pasang mungkin di 256, 258, target ke 270, target jauh adalah menuju ke 306. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-177 hari ini adalah saham Bull, di mana emiten ini juga ada indikasi juga dia repo ya, kita tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan teknikal, maka memang dia masih masuk dalam kategori resiko low karena dia punya harga saat ini 310 itu sudah dekat dengan 292. Dan teman-teman bisa hitung kalau misalkan dari 310 teman-teman buy, cut loss-nya di 292 itu minusnya berapa? Kalau minusnya sudah ketahuan, apakah bisa terima nggak minusnya tersebut? Kalau tidak bisa terima, oke, bisa pakai di 306.
Ini juga ada support white line, teman-teman bisa pakai untuk batasan stop loss atau bisa pakai di support psikologis di 300. Teman-teman bisa atur sendiri sesuka hati, dan targetnya terdekat ke 314, target jauh adalah menuju ke 396, yang mana itu adalah PBH dari saham bull. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-177. Terima kasih banyak teman-teman yang telah support channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua teman-teman yang lain dapat informasi yang sama dan berguna buat trading keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.